إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الذي خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ثم قال أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ثم صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, perkenankan saya mengajak kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara muslim kita yang masih berada di luar masjid ini. Mari kita mengikuti rangkaian rukun demi rukun pelaksanaan Jumat kita, demi kesempurnaan pelaksanaan Jumat kita, baik pada Jumat hari ini maupun pada Jumat-Jumat berikutnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah dipanggil, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan ibadah Jumat kita, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegeralah kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sesibuk apapun kita dengan urusan jual beli, dengan urusan-urusan duniawi kita, tinggalkan segala urusan-urusan itu demi memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung surah Al-Jumu'ah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wallahu khairur raziqin. Inilah yang kurang kita sadari, bahwa sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, idza khutbatul khatib 'alal mimbar fala tatakallam ahadukum. Apabila khatib telah berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, untuk membacakan khutbahnya, fala tatakallam ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kamu berbincang-bincang, berkomunikasi yang satu dengan yang lain. Bahkan Nabi SAW mengancam mereka yang menegur orang yang ribut di sampingnya dengan mengatakan diamlah, maka sesungguhnya orang yang menegur itu juga termasuk orang-orang yang merugi. Mereka termasuk orang-orang yang celaka. Fala jum'ata lahu, tidak sah Jumat bagi mereka, orang-orang yang tidak menyempurnakan rukun-rukun Jumat itu sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita
memudahkan hati kita untuk senantiasa taqarrub ila Allah, untuk senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sangat berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak putus-putusnya melimpahkan nikmat, kemurahan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang senantiasa terpelihara di dalam hati sanubari kita yang bersih tulus sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, melainkan supaya mereka senantiasa memaksimalkan seluruh aktivitas keseharian mereka sebagai bentuk ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah mahda maupun dalam bentuk ibadah ghairu mahda. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamal anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang paling sempurna, sebagai pemimpin sekaligus sebagai guru yang paling bijak yang pernah ada di muka bumi ini. Semoga ilmu dan akhlak beliau dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Isa putra Maryam berkata, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira, yakni dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Quran Surah Shaf ayat 6. Sebagai khatib pada kesempatan ini, saya kembali mengajak kepada diri pribadi saya dan kepada kita sekalian, mari kita senantiasa berusaha memaksimalkan, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni ketakwaan yang dimaknai sebagai sikap kepasrahan dan ketundukan kita secara tulus ikhlas sebagai seorang hamba yang senantiasa mau memperbaharui dirinya, yakni dengan senantiasa melaksanakan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, sekaligus berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang sangat berbahagia, sebagai contoh hadirin, bahwa mungkin banyak orang di sekitar kita diberi nikmat sehat dan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat sehat dan kuat itu tidak dapat mengantarkan mereka untuk pandai bersyukur, bahkan menjadikan kesyukuran itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa bukanlah nikmat sehat dan kuat yang mengantarkan seseorang untuk taat beribadah kepada Allah, namun karena adanya nikmat iman, adanya nikmat Islam yang disempurnakan dalam bentuk ihsan yang senantiasa bersemayam di dalam hati kita. Nikmat iman berupa keyakinan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada keimanan kita akan adanya hari akhir, yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan syariat Islam secara istiqomah, secara konsisten. Lalu kemudian keimanan dan keislaman ini kita harapkan melahirkan ihsan, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
kesempurnaan keimanan dan keislaman kita hari ini sekalian berada pada ihsan itu sendiri, yakni bagaimana ketika semua kita sudah menyadari kita beribadah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita, dan jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, disadari atau tidak, sesungguhnya setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam ujian oleh Allah. Maka bijaksananya adalah menyadari dengan sepenuh hati bahwa semua kondisi yang kita hadapi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Sebagai kesimpulan awal bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka hanya dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Selanjutnya melalui Quran surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berakal itu, kata Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, apakah itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring sekalipun, mereka senantiasa memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan ini yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, peliharalah kami dari siksaan api neraka. Hadirin yang sangat berbahagia, setiap hari sesungguhnya kita selalu diperhadapkan pada ujian dari Allah. Yang menjadi persoalan adalah sejauh mana kita memandang suatu kondisi sebagai ujian dari Allah. Yang kedua ini sekalian adalah bagaimana bentuk-bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Secara umum hadirin, ujian yang Allah berikan kepada setiap umat manusia ada dua macam. Ada ujian dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan, ada pula ujian dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak menggembirakan pada saat kedatangannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah, suatu bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Hadirin yang sama berbahagia, sebagai contoh, pada akhir-akhir ini begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dipertontonkan kepada kita. Mulai musibah banjir, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, kecelakaan yang hampir setiap hari kita saksikan, serta musibah-musibah lainnya. Pada umumnya kita panik menghadapi musibah ini. Bahkan tidak sedikit yang baru sadar teriak-teriak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya musibah yang kita hadapi saat ini adalah sangat ringan dan jauh dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sangat berbahagia, ketika kita berhadapan menghadapi musibah-musibah yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, begitu cepatnya kita panik, lalu semua kita mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Berbanding terbalik hadirin sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita melalui panggilan-panggilannya setiap saat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kata Allah Subhanahu wa taala, mari salat. Bahkan Allah menjanjikan mari menuju kemenangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin sekalian, begitu banyak yang menyia-nyiakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sangat berbahagia, jika dibandingkan dengan musibah-musibah yang telah lalu hadirin sekalian, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salah satu misalnya kita temukan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5. Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh kepada Tuhannya. Dan apabila bumi diratakan, lalu memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosonglah perut bumi itu, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh kepada Tuhannya. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat masing-masing daripada perbuatannya. Hadirin yang sangat berbahagia, jika dibandingkan dengan musibah-musibah yang telah lalu, hal ini sangatlah tidak sebanding dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat di atas. Tentu hadirin sekalian, bagi orang-orang yang beriman, maka mereka akan menjadikan setiap kondisi ini sebagai peringatan sekaligus pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Mereka akan berkata, ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan yang sia-sia. Hadirin yang sangat berbahagia, yang kedua, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengingatkan kepada kita, saya mengajak kepada kita, mari kita melakukan introspeksi, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi dari setiap pelaksanaan ibadah kita sehari-hari selama setahun ini. Hadirin sekalian, bagaimana pelaksanaan ibadah kita, bagaimana tingkat ketaatan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan keingkaran-keingkaran kita terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadirin sekalian, hubungan kita dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu bercerai-berai. Di penghujung tahun ini hadirin sekalian, mari kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, mari sempurnakan hubungan kita dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, hendaklah mereka memuliakan tetangganya, hendaklah mereka memuliakan tamunya, hendaklah mereka mengucapkan kalimat yang baik-baik. Jika tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik-baik, aulia smut, kata Rasulullah, diam itu terkadang jauh lebih baik daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia. 1000 kawan tidak cukup hadirin sekalian, tetapi satu musuh sungguh sudah terlalu banyak. Sebab orang yang memusuhi kita juga memiliki teman. Teman dari musuh kita juga akan memusuhi kita. Begitu dan seterusnya. Teman dari teman kita juga akan ikut memusuhi kita. Hal terbaik adalah bagaimana kita bisa saling memaafkan yang satu dengan yang lainnya. Mungkin hadirin sekalian, bukan karena permasalahan-permasalahan sepele yang membuat kita bercerai-berai, tetapi mari kita kembali kepada hati kita masing-masing. Mungkin yang terdapat masalah di hati kita masing-masing. Mari kita belajar menerima saudara-saudara kita dengan berbagai perbedaannya. Mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat kita dalam silaturahim, dalam persaudaraan, dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa huwa khatamal anbiya'i wal mursalin. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.